Sejarah Piala Eropa. Piala Eropa pertama kali dimulai pada tahun 1960 di Prancis, dan Uni Soviet tampil sebagai juaranya. Organisasi sepak bola Eropa atau Union of European Football Association atau UEFA. UEFA ini dibentuk pada tanggal 15 Juni tahun 1954. Kejuaraan sepak bola Piala Eropa digagasi oleh Henry Delaunay, ya. Jadi Henry Delaunay ini merupakan sekjen sepak bola UEFA yang berasal dari negara Prancis. Henry Delaunay merupakan salah satu sosok yang berpengaruh dalam persepak bolaan dunia dan Eropa. Bersama Jules Rimet, Delaunay ikut mendirikan FIFA, Federation International Football Association, yang pada akhirnya menggelar Piala Dunia tahun 1930 di Uruguay. Demi mewujudkan turnamen antar negara Eropa, Delaunay melobi berbagai negara Eropa Barat maupun Eropa Timur sejak tahun 1950-an. Pada tanggal 15 Juni tahun 1954, Delaunay ditunjuk menjadi wakil Prancis saat pembentukan Asosiasi Sepak Bola Nasional di Eropa atau Union of European Football Association, yang juga digagasi oleh negara Italia dan Belgia. Tapi sayang sekali, sebelum Piala Eropa dimulai, Delaunay meninggal dunia, ya. Padahal Piala Eropa dimulai tahun 1960 dan tahun 1968, ya, nama Piala Eropa itu disebut European Nations Cup atau Piala Eropa. Sebagai penghargaan atas perannya, trofi yang diperebutkan dalam kejuaraan Piala Eropa atau The European Championship diberi nama trofi Henry Delaunay. Trofi ini selanjutnya diperebutkan tiap 4 tahun sekali. Jadi Piala Eropa yang pertama sekali diadakan tahun 1960, diadakan di negara Prancis, dan Uni Soviet tampil sebagai juaranya. Setelah di final, Uni Soviet mengalahkan Yugoslavia. Jadi Piala Eropa tahun 1960 ini hanya diikuti oleh 4 negara, ya. Begitu juga Piala Eropa tahun 1964, tahun 1968, tahun 1972, dan tahun 1976 juga diikuti oleh 4 negara. Piala Eropa yang kedua yang diadakan di Spanyol tahun 1964, Spanyol sebagai tuan rumah berhasil tampil sebagai juara setelah di final mengalahkan Uni Soviet sebagai juara bertahan. Jadi pada waktu itu Spanyol berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 1964 sekaligus sebagai tuan rumah. Kemudian Piala Eropa yang ketiga diadakan di Italia, ya. Italia tampil sebagai juara setelah di final mengalahkan Yugoslavia. Sebagai tuan rumah, Italia berhasil menjadi Piala Eropa. Waktu di final mengalahkan Yugoslavia
2-0. Piala Eropa yang ketiga itu diadakan pada tahun 1968. Selanjutnya Piala Eropa tahun 1972 yang diadakan di Belgia. Ya. Jadi pada waktu itu final ini mempertemukan Jerman Barat dan Uni Soviet. Ya, pada waktu itu Jerman Barat berhasil mengalahkan Uni Soviet sehingga Jerman Barat keluar sebagai juara Piala Eropa tahun 1972 yang diadakan di Belgia. Selanjutnya Piala Eropa tahun 1976 diadakan di Yugoslavia sebagai tuan rumah. Yugoslavia sebagai tuan rumah gagal tampil di final pada waktu itu. Bahkan tim yang tak diduga, Cekoslowakia, berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 1976 setelah di final mengalahkan Jerman Barat. Jadi pada waktu itu Panenka dari Cekoslowakia terpilih sebagai pemain terbaik. Barulah Piala Eropa pada tahun 1980 negara pesertanya menjadi 8 negara. Jadi Piala Eropa tahun 1980 diadakan di negara Italia. Tapi sayang sekali Italia tidak berhasil tampil di final. Mereka disingkirkan oleh Belgia, sehingga Piala Eropa tahun 1980 yang diadakan di Italia, Belgia tampil di final. Tapi sayang sekali Belgia ini dikalahkan oleh Jerman Barat, sehingga Jerman Barat tampil sebagai juara Piala Eropa tahun 1980 yang diadakan di Italia. Kemudian Piala Eropa tahun 1984 diadakan di Prancis. Kali ini Prancis sebagai tuan rumah berhasil mengalahkan Spanyol 2-0 dan Michael Platini tampil sebagai kapten dan terpilih sebagai pemain terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak pada kejuaraan Piala Eropa tahun 1984. Selanjutnya Piala Eropa tahun 1988 diadakan di Jerman Barat. Tapi kali ini Jerman Barat sebagai tuan rumah gagal tampil di final. Di babak semifinal, Jerman Barat dikalahkan oleh Belanda 1-2. Kedua gol Belanda itu dicetak oleh Marco van Basten. Padahal pada waktu itu Jerman Barat menguasai pertandingan dan lebih dulu mencetak gol. Pemain Jerman Barat yang dihuni banyak bintang yang bermain di Serie A Liga Italia seperti Lothar Matthäus, Jurgen Klinsmann, Andreas Brehme, Rudi Völler dan sebagainya, dengan pelatihnya Franz Beckenbauer yang pernah mengantarkan Jerman Barat juara Piala Eropa tahun 1972 dan Piala Dunia tahun 1974. Pemain Belanda yang dilatih oleh Rinus Michael menerapkan total football, sepak bola menyerang. Piala Eropa tahun 1988 itu merupakan gelar pertama kali bagi tim nasional Belanda. Di final, Belanda berhasil mengalahkan Uni Soviet 2-0 melalui gol Ruud Gullit dan Marco van Basten. Jadi Piala Eropa tahun 1988
merupakan gelar yang pertama kali bagi tim nasional Belanda. Pada tahun 1974 dan tahun 1978 Belanda tampil di final Piala Dunia ya. Tapi sayang sekali kedua final itu mereka gagal di final. Final Piala Dunia tahun 1974 mereka dikalahkan oleh Jerman Barat. Kemudian tahun 1978 di final Piala Dunia mereka dikalahkan Argentina. Pada edisi Piala Eropa tahun 1988 Belanda berhasil menjadi juara setelah di final mengalahkan tim kuat Uni Soviet 2-0. Di tahun 1992 Piala Eropa kembali lagi diadakan. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Swedia. Pada Piala Eropa tahun 1992 ini terjadi kejutan yang sangat luar biasa ya. Denmark sebagai tim pengganti berhasil menjadi juara Piala Eropa setelah di final Denmark mengalahkan Jerman 2-0 ya. Kedua gol Denmark itu dicetak oleh John Johnson dan Kim Wilford. Di babak semifinal Denmark mengalahkan juara bertahan Belanda lewat adu penalti 5-4 setelah 2 kali 15 menit tambah perpanjangan waktu bermain imbang 2-2 ya. Peter Schmeichel, penjaga gawang klub Manchester United, tampil sebagai pahlawan. Tendangan Van Basten berhasil digagalkannya. Dengan kemenangan Denmark yang tidak diduga sama sekali ya, ini menjadi kejutan yang sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga Denmark pun ya menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Padahal pada waktu itu Denmark adalah tim pengganti. Mereka menggantikan Yugoslavia yang tidak diizinkan oleh UEFA ya mengikuti kejuaraan Piala Eropa tahun 1992 karena Yugoslavia terjadi perang saudara ya, jadi tidak diizinkan Yugoslavia pada waktu itu. Tim Denmark sebagai tim yang sama sekali tidak diunggulkan di Piala Eropa 1992 mampu membuat kejutan yang tidak diduga sama sekali. Kemudian 4 tahun kemudian Piala Eropa diadakan di Inggris. Kali ini peserta Piala Eropa tahun 1996 menjadi 16 ya. 16 tim yang mengikuti putaran final Piala Eropa dibagi menjadi 4 grup, yaitu A, B, C, dan D. Inggris yang belum pernah menjuarai Piala Eropa, kali ini mereka bertekad ingin menjadi juara. Tapi mimpi Inggris untuk menjuarai Piala Eropa yang diadakan di negaranya sendiri kandas di kaki pemain Jerman. Mimpi Inggris pun terkubur ya. Mereka gagal menjuarai Piala Eropa 1996 yang diadakan di negaranya. Di semifinal secara dramatis Inggris dikalahkan oleh Jerman di babak semifinal melalui drama tendangan adu penalti 5-6 ya. Pada waktu itu tendangan Inggris satu-satunya yang gagal adalah Gareth Southgate yang kini menjadi pelatih Inggris. Setiap ketemu Jerman, Inggris selalu saja bernasib sial. Waktu Piala Dunia tahun 1990 yang diadakan di Italia, kembali lagi Inggris ketemu Jerman di babak semifinal dan berhasil dikalahkan oleh Jerman melalui adu penalti juga.
Jerman menjadi mimpi buruk bagi Inggris. Jerman yang berhasil mengalahkan Inggris di babak semifinal berhasil keluar sebagai juara setelah di final Jerman mengalahkan Republik Ceko 2-1. Kedua gol Jerman itu dicetak oleh Oliver Bierhoff, padahal Oliver Bierhoff adalah pemain cadangan. Bahkan gol Oliver Bierhoff di perpanjangan waktu terkenal dengan nama Golden Goal atau gol emas. Pada waktu itu diperkenalkan istilah Golden Goal. Siapa yang berhasil mencetak gol di babak perpanjangan waktu, maka pertandingan akan selesai tanpa adu penalti. Adu penalti diadakan kalau perpanjangan waktu tidak ada gol atau kedudukan tetap imbang ya. Jerman berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 1996 yang diadakan di Inggris. Kemudian Piala Eropa tahun 2000, Piala Eropa ini diadakan di dua negara, yaitu Belanda dan Belgia. Piala Eropa tahun 2000 ini sangat seru ya, karena yang tampil di final pada waktu itu adalah Italia lawan Prancis. Italia di babak penyisihan tampil begitu tangguh, memenangkan semua pertandingan di babak penyisihan grup. Belgia dikalahkan 2-0, Swedia dikalahkan 2-1, dan Turki 2-1. Di perempat final, Italia mengalahkan Rumania 2-0, dan di semifinal mengalahkan tuan rumah Belanda 3-1 melalui babak adu penalti. Di babak adu penalti, Francesco Toldo berhasil menggagalkan 3 tendangan penalti Belanda. Hanya tendangan Kluivert yang tidak bisa digagalkannya ya. Tendangan Kluivert pada waktu itu masuk, dan itu satu-satunya gol bagi Belanda di babak adu penalti ya. Sedangkan 3 tendangan Italia masuk. Salah satunya adalah Francesco Totti ya. Tendangan Totti mampu mengelabui penjaga gawang Belanda pada waktu itu. Ya, jadi di babak final Italia ketemu dengan Prancis. Di babak final itu, ya di partai final itu, Italia terlebih dahulu unggul melalui gol Marco Del Vecchio di menit ke-56. Jadi Italia memimpin sampai di menit ke-90 ya. Malapetaka pun akhirnya terjadi bagi Italia. Menjelang 3 menit pertandingan selesai, Sylvain Wiltord, penyerang Prancis, berhasil menjebol gawang Italia yang dikawal oleh Francesco Toldo, sehingga kemenangan Italia yang sudah depan mata akhirnya sirna. Bahkan yang lebih menyakitkan, di babak perpanjangan waktu, David Trezeguet berhasil mencetak gol kemenangan bagi Prancis, sehingga Prancis berhasil menjuarai Piala Eropa tahun 2000. Mereka pun berhasil mengawinkan Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa tahun 2000. Sungguh tragis sebenarnya nasib Italia pada waktu itu. Kemenangan di depan mata akhirnya sirna. Piala Eropa tahun 2004 yang diadakan di Portugal, kembali lagi terjadi kejutan yang sangat luar biasa. Kali ini Yunani yang membuat kejutan. Yunani, tim yang tidak sama sekali diunggulkan, berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 2004 ya. Di final Yunani berhasil mengalahkan tuan rumah Portugal 1-0 yang dicetak oleh gol tunggal Angelos Charisteas. Cristiano Ronaldo
yang sudah tampil membela Portugal hanya bisa menangis sedih menyaksikan kekalahan Portugal lawan Yunani di babak final. Portugal tidak mampu membalas kekalahannya di babak penyisihan grup, ya, di mana pada babak penyisihan grup itu Portugal juga dikalahkan oleh Yunani 1-2. Piala Eropa tahun 2008 diadakan di Austria dan Swiss. Jadi pada waktu itu Spanyol tampil sebagai juara Piala Eropa. Setelah di final Spanyol mengalahkan Jerman. Tahun 2012 diadakan di dua negara juga, yaitu Polandia dan Ukraina. Kembali lagi Spanyol tampil sebagai juara Piala Eropa setelah di final mengalahkan Italia. Spanyol lah satu-satunya tim yang berhasil mempertahankan gelar juaranya. Di Piala Eropa tahun 2016 yang diadakan di Perancis, pesertanya menjadi 24 tim dan dibagi menjadi 6 grup, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ya, juara dan runner up otomatis lolos ke babak 16 besar, ditambah 4 tim sebagai tim peringkat 3 terbaik, ya. Perancis yang bertindak sebagai tuan rumah tidak mampu mengalahkan Portugal, ya. Jadi pada waktu itu Portugal mampu mengalahkan Perancis 1-0. Dengan kemenangan Portugal 1-0 atas tuan rumah Perancis, Portugal pun berhasil menjuarai Piala Eropa tahun 2016. Cristiano Ronaldo yang sudah kecewa dan putus asa karena mengalami cedera di babak pertama tidak bisa tampil membela Portugal, ya. Dia dikeluar pada waktu itu. Dengan kekecewaannya itu, ya, akhirnya pun dia bisa tersenyum bahagia ketika Eder, pemain pengganti Portugal, berhasil menjebol gawang Prancis yang dikawal oleh Hugo Lloris di menit 109. Ya, gol yang tidak disangka-sangka itu membahagiakan Portugal tentunya. Dan pada waktu itu Portugal tampil sebagai juara Piala Eropa tahun 2016 yang diadakan di Prancis. Kemudian pada Piala Eropa tahun 2020, ya, ini tampil berbeda dari Piala Eropa sebelumnya. Kali ini tuan rumah Piala Eropa tahun 2020 ini, ya, sebanyak 12 negara. Jadi di pembuka Piala Eropa ini diadakan di Italia dan di babak final diadakan di Inggris. Ya, walaupun penyelenggaraan Piala Eropa ini tahun 2021, tetapi masih tetap, ya, Piala Eropa itu adalah Piala Eropa tahun 2020. Diadakan tahun 2021 berhubung karena COVID-19. Jadi walaupun diadakan tahun 2021, tapi Piala Eropa tetap disebut Piala Eropa tahun 2020. Ya. Jadi pada waktu itu di babak final ini Italia dan Inggrislah yang bertemu. Di partai final Piala Eropa tahun 2020 itu Italia berhasil mengalahkan Inggris melalui babak pertama adu penalti 3-2, ya. Setelah di babak normal bermain imbang 1-1. Bahkan Italia sempat tertinggal terlebih dahulu di menit-menit awal. Kemudian di babak kedua
tepatnya menit 67, Leonardo Bonucci berhasil menyamakan kedudukan sehingga menjadi imbang 1-1 antara Italia dan Inggris. Di babak perpanjangan waktu juga kedudukan masih tetap imbang 1-1 dan diadakanlah babak adu penalti. Di babak adu penalti hanya tendangan Harry Kane dan Harry Maguire yang masuk ya. Sedangkan di kubu Italia tendangan penalti Domenico Berardi, Leonardo Bonucci dan Bernardeschi masuk ya. Sehingga pada waktu itu Italia menang 3-2 di babak adu penalti. Dengan kemenangan Italia lawan Inggris di babak final ya, maka Italia tampil sebagai juara Piala Eropa tahun 2020 ya. Kini Piala Eropa tahun 2024 diadakan di Jerman. Jadi pertandingan ini sudah berlangsung ya. Di babak penyisian grup sudah selesai dan sudah diketahui siapa yang masuk ke babak 16 besar. Ya, di babak 16 besar ini Italia gagal dikalahkan Swiss 0-2. Ya. Jadi saat ini Piala Eropa tahun 2024 ini sudah masuk babak perempat final. Jadi banyak yang menjagokan Jerman, Prancis, Spanyol, bahkan Portugal yang akan menjadi juara Piala Eropa tahun 2024 ini. Tetapi itu masih prediksi ya. Kini Piala Eropa tahun 2024 sudah memasuki babak perempat final. Adapun negara peserta yang sudah memasuki babak perempat final adalah Swiss, Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, Portugal, Belanda, dan Turki. Di perempat final, Jerman akan bertemu dengan Spanyol. Kemudian Prancis lawan Portugal. Selanjutnya Inggris akan menghadapi tim kejutan Swiss. Kemudian Belanda akan ditantang oleh Turki. Siapapun tim yang berhasil menang di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Eropa tahun 2024 akan melaju ke babak semifinal. Babak semifinal akan berlangsung tanggal 10 dan 11 Juli tahun 2024. Sedangkan partai puncak atau babak final akan berlangsung tanggal 15 Juli tahun 2024. Siapakah tim atau negara manakah yang akan menjuarai Piala Eropa tahun 2024 ini? Kita saksikanlah ya partai finalnya tanggal 15 Juli tahun 2024 nanti. Ya, itulah sejarah mengenai Piala Eropa yang pertama kali dimulai pada tahun 1960. Ya, jadi Jerman dan Spanyol sudah 3 kali menjuarai Piala Eropa. Kemudian Italia dan Prancis sudah 2 kali. Ya. Jadi negara
yang sama sekali tidak diduga bisa menjadi juara Piala Eropa adalah Denmark dan Yunani. Jadi Denmark ini berhasil jadi juara Piala Eropa tahun 1992. Padahal pada waktu itu yang dijagokan menjadi juara Piala Eropa adalah Jerman dan Belanda. Tetapi Denmark bisa mampu berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 1992. Kemudian Yunani, ya, ini salah satu kejutan yang sangat menghebohkan, juga berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 2004, ya. Yunani menjadi juara Piala Eropa tahun 2004. Padahal yang dijagokan pada waktu itu menjadi juara Piala Eropa adalah Portugal dan Perancis. Tetapi Portugal dan Perancis gagal, ya. Malah Yunani yang berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 2004 lalu. Ya, jadi Piala Eropa tahun 2024 ini belum diketahui siapa juaranya. Partai finalnya akan berlangsung tanggal 15 Juli tahun 2024. Jerman selaku tuan rumah Piala Eropa tahun 2024 akan bertekad ingin menjuarai Piala Eropa, ya. Semenjak tahun 1984 tuan rumah belum pernah menjadi juara Piala Eropa. Terakhir kali tuan rumah menjuarai Piala Eropa adalah Prancis tahun 1984.